Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadarana fi hadzal yaum wa fi hadzal majlis al-mubarak. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa man da'a bi da'watihi ila yaumil amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil aziz yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibahil kiram, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Sahabatillah yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu dengan izin Allah pada kesempatan yang barokah ini di channel Ratna Mulia, yang mudah-mudahan dengan hadirnya channel ini bisa menyambung silaturahim kita dan kebersamaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berkah ini insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang satu fan ilmu, ya, yaitu ilmu fikih. Insya Allah akan kita bahas seputar ilmu fikih dalam kitab Fathul Qorib yang diawali, insya Allah yang diawali dengan kita akan membahas tentang masalah wudu. Baik para jamaah rahimakumullah, kita mulai kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran pemahaman, berikan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan hadirnya kita istiqomah dalam pengajian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmu, semakin kita amalkan ilmu, semakin mudah kita semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang satu pasal, yaitu faslun di halaman 4, ya, kitab Fathul Qorib. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardunya wudu itu sittatu asya, itu ada 4 perkara. Jadi kita akan menjelaskan tentang fardu wudu, ya. Jadi fardu wudu dalam kitab ini dijelaskan ada 6 perkara. Nah, nanti akan kita bahas pula nanti sunnahnya wudu. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi wudu itu harus ada niat. Jadi niat itu merupakan wajib di dalam wudu. Jadi kalau nggak ada niat, nggak ada wudu. Jadi kita harus konsentrasi ketika kita berwudu itu, kita hadirkan niat kita. An-niyatu inda ghusli awali wajhi. Di mana kita menempatkan niat itu ketika berwudu, inda ghusli wajhi, ketika kita membasuh wajah kita. Ketika kita membasuh wajah kita, disitulah tempatkan niat kita.
niat untuk berwudu ya. Nah, kalau kita lafadznya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu boleh dianjurkan kita untuk membacakan kalimatnya atau bahasa Arabnya dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, adapun menempatkan niatnya ingdal ghusli awalil wajhi, ketika kita membasuh wajah kita. Nah, disitulah hadirkan niat kita dengan bahasa yang kita pahami. Ya, ambil air wudhu, kemudian kita bahas tentang wajibnya ya. Nanti kita bahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Ambil air ke dalam siramkan ke muka kita, disitulah atau di keran ya. Nah, disitulah letakkan hadirkan niat kita, yaitu niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, disitulah meletakkan niat ketika kita membasuh muka kita. Jadi fardu yang pertama adalah niat. Jadi nggak boleh kita meninggalkan niat. Ya, bisa dipahami ya. Niat tuh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka kita. Ketika kita berwudu itu membasuh muka. Jadi yang pertama niat dan menempatkan niat ketika membasuh muka. Kemudian yang wajib yang kedua dalam wudu itu adalah membasuh muka kita. Membasuh muka. Nah, kemudian apa saja muka yang kita basuh ini, juznya muka itu dalam kitab yang lain dijelaskan min madabiti sya'ri rasi al zakon, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu kita ini panjangnya. Kemudian lebarnya min uzunai, dari kuping ya. Ini namanya pil kata orang Jerman ya. Lebarnya. Nah, ini juznya muka ini harus basah. Harus basah. Itu juznya muka. Jadi yang pertama adalah wudu, yang pertama adalah niat, kemudian yang wajib yang kedua dalam wudu adalah membasuh muka kita. Ini yang wajib ya. Kemudian wa ghuslul yadain, kemudian yang ketiga yang wajib dalam wudu adalah membasuh tangan. Ilal mirfaqain, sampai ke dua sikut. Nah, tangan ke dua sikut dari mulai atas ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dijelaskan di situ ayat 6 ya kalau nggak salah. Dari mulai atas kita sampai sikut. Mulai atas tangan kamu sampai sikut. Yaitu membasuh tangan kita. Itu rukun wudu yang ketiga. Jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan kita. Itu yang wajib. Jadi nggak boleh kita tinggalkan. Ditinggalkan salah satunya berarti rusak atau batal wudu kita. Berarti kita nggak berwudu kalau ditinggalkan yang wajibnya. Pembahasan yang sunnahnya itu lain lagi. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wa mashu ba'dir rasi, dan membasuh sebagian kepala. Apa sebagian kepala? Rambut. Nah, ini wajib. Nah, ketika kita berwudu dibasahi rambut kita. Ya. Nah, kemudian wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Sampai mata kakinya, bukan sampai dengkul ya. Sampai mata kaki itu wajib di dalam berwudu. Niat pertama, kemudian membasuh muka, yang kedua membasuh kedua tangan sampai sikutnya, kemudian membasuh sebagian daripada kepala itu rambut, dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dan yang terakhir dari rukun wudu yang wajib tidak boleh kita tinggalkan, wa tartibu, yaitu tertib. Artinya apa? Yang dahulu didahulukan, yang memang harus diakhirkan itu jangan sampai didahulukan. Itu namanya tertib.
Baik para jamaah, mungkin ini saja dari kajian kita pada kesempatan sore hari yang berkah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kemudahan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan semakin tambah ilmu, semakin tambah iman, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.